lagi dengan Nadi. Selamat malam. Jadi lama nggak live karena lagi ujian skripsi. Dari baru selesai, tadi sudah tinggal revisi. Nah, ini saya mau menemukan kembali dari e-book yang saya tulis. Jadi teman-teman yang tertarik dengan e-book saya bisa lihat di profil itu, di bawahnya ada link. Nanti linknya itu bisa diklik, nanti akan terhubung dengan link. Nanti ada kotak warna merah, silahkan diklik. Nah, di sana setelah diklik 2 kali kalau tidak salah akan terhubung dengan e-book. Nah, salah satu e-book yang membahas sekarang ini yang judulnya adalah Tiada Penderitaan, Hanya Nikmati dan Lepaskan. Nah, ini saya coba ringkas sesederhana mungkin, seefisien dan seefektif mungkin agar bisa dipahami gitu ya. Nah, saya mulai dari sumber segala sumber ya, istilahnya penyebab hampir semua masalah itu kita bisa kategorikan menjadi 3. Jadi ada namanya kemelekatan, kemudian ada penolakan, dan ada penilaian atau menghakimi. Nah, ini biasanya di Pratika Samuppada namanya. Itu adalah gambar yang biasanya digambar, itu adalah 12 rantai sebab akibat yang menyebabkan terjadinya penderitaan. Itu selalu ada gambar tengah-tengahnya, itu gambar 3 binatang, yaitu gambar ayam itu melambangkan kemelekatan, yaitu loba, keserakahan. Jadi kita yang suka menggenggam, bahasanya yang tidak mau melepas keinginan, yang menggenggam itu kemelekatan. Kemudian kemelekatan ini tidak hanya pada fisik saja, tapi juga pada konsep, pada pemikiran, pada ide, pada program, yang kecenderungannya lebih banyak kita melekat di sifatnya yang mental ya, dibandingkan yang fisik gitu ya. Kemudian yang lambang binatang selanjutnya itu ular, yang ini hubungannya dengan rejection, penolakan, yaitu itu disebut sebagai dosa, yang biasanya hubungannya sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi segala hal yang tidak kita sukai biasanya kita langsung tolak. Dan hampir dengan pengalaman saya 27 tahun di dunia kesehatan, permasalahan itu paling banyak di sini, di penolakan. Proses-proses dari munculnya suatu penyakit akan selalu melalui rata-rata melalui dengan 5 tahap istilahnya. Nah, itu dari Elizabeth Kübler-Ross mengatakan bahwa selalu ada 5 tahap, yaitu tahap pertama denial, itu penolakan. Jadi kita biasanya otomatis akan menolak sakit yang kita derita setelah didiagnosis sama dokter, atau menolak musibah yang kita alami, misalkan kecelakaan dan sebagainya. Pokoknya segala masalah itu datangnya biasanya mulainya dari penolakan ini. Oke, selamat malam. Silakan. Kita mulai tadi dari 3 sumber penderitaan itu, yaitu kemelekatan yang lambangnya ayam, penolakan ini yang rejection itu lambangnya ular ya. Terima kasih like-nya. Dan yang terakhir yang menghakimi atau menilai ini adalah lambangnya babi, yaitu disebut sebagai ignorance atau ketidaktahuan. Nah, memang hal yang paling gampang sebagai umat manusia adalah menghakimi atau menilai. Kenapa dibilang gampang? Karena begitu kita membuat label, membuat penilaian, menghakimi, kita sudah tidak mau menyelidiki secara lebih dalam lagi. Kita tidak mau lagi untuk memahami lebih dalam lagi. Karena begitu kita sudah menghakimi, semua label itu kita langsung ditujukan kepada dia. Misalkan seperti biasa lah, kalau universal sini kan halal haram dan sebagainya. Begitu misalkan kita melabeli teman, misalkan dia pemarah gitu. Begitu kita melabeli dia sebagai pemarah, kebaikan-kebaikan yang
ada yang keluar dari dirinya, yang sebenarnya setiap manusia itu selalu punya sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya itu akan tidak kelihatan karena kita fokusnya akan penilaian atau pelabelan kita. Begitu kita melabeli, ya habis sudah. Artinya tidak ada apapun yang masuk, itu sudah kita tidak lihat istilahnya, karena kita seperti kacamata kuda, sudah tidak melihat sisi baiknya yang muncul. Nah, terima kasih like-nya, Mbak Neng. Jadi intinya begitu kita melabeli, contohnya kalau hubungannya dengan penyakit, oh saya ini diabetes gitu, kita sudah melabeli ya. Jadi apapun segala perubahan kebaikan yang sebenarnya muncul di tubuh kita, proses penyembuhan itu jadi susah karena kita gampang sekali melabeli diri. Nah, sekarang yang paling banyak yang pelabelan yang hubungannya dengan sakit mental, NFD apa gitu, sekarang narsistik dan sebagainya, banyak sekali jenis-jenis sakit yang dilabelkan, yang lucunya malah bangga gitu istilahnya dengan penyakitnya. Sebagai contoh ada autoimun. Autoimun itu ada seorang artis misalnya yang penyanyi terkenal di luar negeri punya autoimun, dia malah pingin punya penyakit yang sama. Kenapa? Karena mungkin mirip dengan idolanya atau dan sebagainya, sehingga kemana-mana merasa dirinya bawa autoimun. Ini kisah nyata, kebetulan teman di luar. Nah, kalau di kabupaten saya kan ada 4 rumah sakit swasta ya, salah satunya seperti biasa, kalau dokter spesialis itu kan tidak cuma di rumah sakit negeri, tapi juga di swasta gitu. Nah, dokter ini cerita bahwa salah satu perawatnya itu ngotot sekali bahwa dia pingin didiagnosis sebagai autoimun gitu ya. Sering didiagnosis sebagai autoimun, sehingga dokter udah bilang ini nggak autoimun gitu, tapi karena saking ngototnya ya akhirnya dia beneran dirujuk ke rumah sakit tipe A yang lebih besar untuk dapat pengobatan. Nah, lucunya setelah minum obat itu kok semua penyakit yang nggak pernah diderita sama sekali keluar. Lemas, rambut rontok, alisnya rontok dan sebagainya. Akhirnya begitu dia stop minum obatnya, keluhannya itu hilang semua gitu. Nah, akhirnya baru nggak. Setelah itu dia datang dokter, kayaknya saya nggak autoimun gitu. Dokternya sampai ketawa-ketawa, dari dulu sudah bilang kamu bukan autoimun, tapi ya karena kamu ngotot ya udah tak kasih rujukan ke rumah sakit yang lebih besar gitu akhirnya. Nah, itu salah satunya, kita suka sekali melabeli gitu. Oke. Untuk keluar dari label diabetes itu gimana Pak? Ya, coba kalau kebetulan kalau saya kan termasuk angkatan karena kelahiran 70-an ya, jadi tahun 60-an dan sebagainya itu hampir semua jenis penyakit itu kan diagnosisnya sangat sederhana sekali. Modelnya kalau stroke, kalau dibilang dulu kan lumpuh, lemas, atau kalau kita di Bali cuma mengenal 2 lagi, panas sama dingin istilahnya, nyem sama panas gitu. Nah, dengan kriteria yang semakin sederhana itu efeknya kenapa penyembuhan malah lebih cepat gitu ya. Atau yang sederhana saja, yang paling ekstrim, kalau dulu kan ada namanya flu burung. Nah, flu burung itu kan sudah dari zaman penjajahan itu sudah ada istilahnya. Dulu kakek nenek kita kalau ayamnya sakit, tahu sakit ya langsung dipotong, dimasak, karena kan ayam mahal dan istilahnya nggak pernah ada masalah ya dengan itu. Tapi kalau sekarang kan begitu tahu ayam sakit kan harus dikubur dan sebagainya. Maksudnya gini, salah satu pelabelan yang kita sekarang alami adalah karena begitu banyaknya informasi yang beredar, sehingga mau tidak mau kita suka menghubung-hubungkan diri kita dengan penyakit atau kriteria penyakit. Nah, itu yang paling sering. Nah, itu kasusnya juga lucu. Kami di rumah sakit juga kalau saya amati antara tenaga medis atau kesehatan dan petani yang terkena kanker gitu ya. Saya amati yang terkena kanker, umur harapan hidup orang yang kena kanker antara tenaga medis dan dengan petani itu ternyata petani itu jauh lebih panjang. Jadi angka
kematian untuk tenaga kesehatan itu bisa tinggi, alasannya karena terlalu banyak tahu gitu ya. Artinya karena informasi yang berlebihan yang dia tahu, sehingga begitu terdiagnosa kanker dia langsung mencari-cari literatur, mencari karena kecenderungan pikiran kita kan sukanya mencari hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi 60.000 pemikiran kita setiap hari itu selalu lebih banyak, hampir katanya penelitian 90% itu dipenuhi oleh pemikiran negatif. Atau yang paling gampang contohnya, kalau kita punya kenangan positif yang negatif, mana yang lebih gampang diingat atau mana yang jadi program atau yang nyantol di otak kita? Biasanya yang nyantol tuh lebih banyak yang negatifnya. Contohnya kita pas pacaran, jadi pas pacaran ciuman pertama, pegangan tangan dan sebagainya, semuanya baik-baik. Nah begitu kena masalah, entah salah ngomong dan sebagainya, misalkan yang ceweknya dipuji, kamu cantik, kamu mulus, kamu bodinya bagus dan sebagainya. Waktu pacaran kan banyak pujian yang diberikan, tapi begitu satu kata, kok sekarang gendutan gitu misalnya, dengan satu kata itu bisa merubah semua. Istilahnya kayak panas setahun tuh dihapus oleh hujan sehari ya, istilah yang sekarang itu. Zaman dulu kan seperti itu, panas tahun, ada peribahasa panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Artinya semua kebaikan yang sudah kita dapatkan, pujian yang kita dapatkan tuh hanya karena ngomong kamu kok gendutan sekarang, itu bisa berubah. Dan itu kita bisa ingat waktunya kapan, pas lagi ngapain, kata-kata itu keluar dan sebagainya. Itu nyantol sekali di otak. Nah seperti itulah kekuatan dari otak, karena cara kerja dari otak itu sendiri memang seperti itu. Karena otak itu terbagi jadi 3. Nah kita nanti ngomongin sedikit otak. Terdiri dari 3 yang disebut nanti ada otak reptil, kemudian ada otak mamalia dan otak primata gitu ya. Nah jadi yang seperti tadi, kenapa kita suka dengan hal-hal yang buruk? Karena cara kerja otak seperti itu. Kita seperti, gampangnya otak itu adalah seperti kita naik mobil. Misalkan mobil 1 juta umat ya, mobil Avanza gitu, misalnya kita naik mobilnya bertiga seperti ini. Yang mengendarai mobil kan yang biasanya yang otak sadar istilahnya, yang memang paham sekali jalannya mau kemana. Ini istilahnya namanya otak primata atau prefrontal cortex. Yang ini besarnya sangat besar, karena itu mencakup 60% dari luas otak kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ini mamalia, dan ini nanti hubungannya ke batang otak itu otak reptil. Nah itu yang menguasai. Nah lucunya kalau pas kita lagi masalah, kita sudah punya arah mau kemana, misalkan tujuannya dari kota A ke kota B, kita udah tahu arahnya mau kemana. Tapi begitu kita punya masalah, tiba-tiba si reptil ini itu bisa dari belakang langsung ngambil alih kemudi kita, yang harusnya misalnya belok kiri, ini malah belok kanan gitu. Nah coba kalau sering mengamati diri, mau introspeksi istilahnya, mengamati diri, kita sering di saat-saat tertentu, misalkan sekarang ini kita dapatkan misalkan kuliah yang bagus dari acara di TikTok gitu misalnya, oh kesadaran adalah begini, kita paham, oh ini seperti ini dan sebagainya. Bahwa misalkan kalau kesehatan itu kita jaga pola makan itu seperti ini, harus bagusnya seperti ini dan sebagainya. Kita tahu bahwa makanan yang tinggi gula atau tinggi lemak itu nggak bagus dan sebagainya. Kita paham seperti itu, tapi begitu kita lewat, selesai habis nonton acara yang bagus itu, pas lewat keluar gitu, lihat ada dagang martabak rame, nah otak reptil kita langsung bereaksi, martabak lu tuh gitu, enak ya. Kita lebih seperti itu, kendali sopir itu langsung diambil alih oleh reptil, otak reptil itu, sehingga entah kenapa kok sepedanya malah menuju ke dagang martabak, padahal kita tahu bahwa kita pinginnya diet hari ini gitu. Kok karena rame kita jadi kepo, ternyata ada menu baru, martabaknya ada rasa apa gitu, hanya kita coba
dan belinya nggak 1, 2 malah gitu. Akhirnya setelah habis konsumsi baru nyesel, ya kok saya makan gini, kan tahu bahwa ini, olah gampang lah besok diet mulai besok gitu misalkan. Nah seperti itu yang konsepnya. Nah proses ini makanya kita perlu memahami dari bagaimana kita menilai, menghakimi itu perlu kita sadari bahwa 3 sumber ini sebenarnya masalahnya gitu ya. Jadi 3 sumber ini yang masalahnya. Dan biasanya hubungannya dengan penyakit-penyakit yang sekarang, yang penyakit degeneratif misalnya diabetes, jantung, stroke, itu kurang lebih ini semuanya. Kita gampang menilai atau gampang menghakimi diri kita sendiri, entah menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, kemudian menolak, dan juga ini melekat dengan ide-ide gitu. Jadi kemelekatan ini enggak cuma yang baik, tapi kemelekatan dengan ide seperti konsep seperti tadi bahwa misalkan diabetes itu nggak bisa disembuhkan, itu juga melekat. Nah, jadi kalau kita udah punya kemelekatan dengan ide itu, apapun udah nggak bisa dirubah lagi. Istilahnya udah mindsetnya seperti itu, agak susah untuk mengubah karena dia sudah punya ide yang sangat melekat sekali, istilahnya nggak bisa dilepaskan gitu. Nah itu biasanya 3 sumber ini. Kalau istilahnya mencari lebih dalam, menelusuri lebih dalam, itu biasanya ketemunya 3 ini: kemelekatan, penolakan, menilai atau menghakimi gitu. Oke, selamat datang Suci Ulansari, Agus Kolomdam, ada Ratu Passion, ada Farah Kader, Dahlia. Kalau alergi gimana, Bang? Ya, sekarang jenis alerginya kita lihat penyebabnya apa. Tapi biasanya salah satu sumber alergi itu kecenderungannya kalau 3 ini hubungannya dengan rejection atau penolakan. Nah, penolakan ini sederhananya seperti ini. Jadi di tubuh itu istilahnya kan kita kekebalan tubuh itu tujuannya adalah untuk melawan istilahnya sesuatu yang memang tanda petik yang akan mengganggu tubuh kita. Istilahnya bakteri, virus dan sebagainya itu ada di tubuh kita yang jumlahnya triliunan. Jadi jumlah mikrobiom istilahnya, jadi bakteri, jamur, virus itu ada triliunan yang melebihi dari jumlah sel kita. Artinya memang sudah ada dari tubuh kita dan sudah memang membentuk sebuah komunitas. Terutama lagi penyebabnya adalah kita mengganggu komunitas tersebut. Nah, komunitas bakteri dan sebagainya itu dia punya komunitas, punya kayak kita, kayak dunia ini ada banyak negara dan sebagainya. Nah, kalau itu diganggu, salah satunya suplai makanannya terganggu sehingga dia kelaparan. Nah, penyebab salah satu flora atau bakteri di usus kita terganggu adalah kurangnya serat. Nah, kurangnya serat itu kita kan memang konsumsi karbohidrat, protein, lemak untuk diri kita. Nah, serat itu memang biasanya kan tidak bisa dicerna, tapi itu tujuannya dikasih merupakan makanan pada bakteri. Nah, bakteri itu prosesnya ada namanya fermentasi di tubuh, sehingga orang-orang yang suka makan makanan fermentasi itu biasanya punya daya tahan tubuh yang jauh lebih bagus. Karena kenapa? Karena proses makanan fermentasi itu, kalau di Korea kan ada kimchi, kemudian di Jepang ada natto, kalau di kita kan ada tempe, tahu, termasuk juga minuman-minuman fermentasi itu efektif untuk membangun keanekaragaman hayati dari flora itu. Nah, kenapa kita ngomongin alergi itu bermulanya dari sana? Karena rata-rata orang yang punya alergi itu biasanya bermasalah dengan jumlah keanekaragaman flora di usus. Salah satunya penyebabnya karena terlalu banyak konsumsi antibiotik, kemudian yang kedua jarang terpapar dengan bakteri yang di alam. Nah, itu contohnya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu kan orang yang sering ke kebun, sering main kotor, dalam artian main kotor itu main di tanah dan sebagainya,
itu kekebalan tubuhnya jauh meningkat karena sering terpapar dengan bakteri-bakteri. Yang sekali lagi, kita nggak selalu bilang bahwa ini bakteri baik atau bakteri jahat, itu sangat menghakimi sekali, sangat menjudge lah. Kita lebih suka menggunakan bakteri yang bermanfaat sama tidak bermanfaat. Nah, bakteri yang bermanfaat sama tidak bermanfaat itulah yang menyebabkan prosesnya terjadi namanya autoimun, yang hubungannya dengan alergi. Jadi dengan memperbaiki flora usus, biasanya dengan bakteri yang bermanfaat itu tambah banyak, dia akan memproduksi. Nah, sekali lagi, hormon-hormon penyembuhan itu di 80% diproduksi di usus, yaitu termasuk serotonin, endorfin, dan juga hormon-hormon yang lain itu diproduksi di usus, dan ternyata penelitiannya itu diproduksi oleh bakteri kita. Nah, itu. Nah, kenapa itu penting? Kenapa? Karena kalau tubuh tidak mengenali sesuatu itu, makanya terjadi alergi itu kan tubuh salah mengidentifikasi namanya. Jadi yang harusnya itu sebagai teman malah dianggap musuh gitu. Makanya alergi misalkan selain di alergi di kulit, ada yang lebih parah yang autoimun, misalkan rheumatoid arthritis itu. Jadi misalkan lututnya protein yang ada di lutut itu dianggap musuh, sehingga itu akhirnya diserang oleh sel kekebalan tubuh kita, sehingga terjadinya alergi. Termasuk juga ada di jantung juga seperti itu. Ada dia menyerang otot jantung sehingga terjadi autoimun yang di jantung. Jadi saya lupa namanya. Intinya proses alergi itu karena tanda petik lebih banyak ke penolakan. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya ajari di bawah prosesnya. Chat saya nggak keluar kok. Yang itu yang kalau alergi gimana sudah saya bahas. Nah, kita mulai dari ini, bahwa sumbernya itu dari 3, kemelekatan, penolakan, dan penilaian. Nah, nanti solusinya ada namanya di ebook saya, yaitu NLT, Nikmati Lepaskan Teknik. Nah, Nikmati Lepaskan Teknik ini nikmati itu terdiri dari menyadari dan menerima, kemudian lepaskan itu terdiri dari pemahaman dan membersihkan, B bersih. Jadi saya singkat jadi STPB. Nah, kenapa ini penting? Karena tahapan dari kita tentang hubungannya dengan 3 racun ini saya bilang ya. Jadi kemelekatan, penolakan, dan penilaian, kita mulai dari pertama, yaitu menyadari, S. Menyadari reaksi kita, misalkan seperti tadi, apakah kita melekat, apakah kita menggenggam, atau kita menolak. Yang menolak itu istilahnya menendang, atau kita menghakimi, menilai. Jadi sadari ini dulu, bahwa saat ini saya sedang menolak gitu. Nah, penolakan itu sederhananya seperti tadi, bahwa apapun yang tidak kita sukai, biasanya kita pingin cepat-cepat disingkirkan, pingin cepat-cepat dihilangkan. Nah, lucunya semakin kita berusaha menghilangkan, itu malah semakin kuat ya. Nah, coba semakin kuat keinginan kita untuk menolak atau menghilangkan, malah itu semakin kuat. What you resist is a persist, apa yang Anda tolak akan bertahan gitu ya, sifatnya. Jadi contoh kemarahan, kekecewaan, kesedihan, semakin kita emosi negatif itu kita tolak, dia akan semakin kuat. Atau ya sederhana, coba ikuti kata-kata saya, jangan memikirkan gajah gitu ya. Coba, jangan memikirkan gajah. Nah, apa yang muncul? Gajah yang muncul. Kita bilang jangan, tapi kok yang muncul malah gajah gitu. Kita ngomongnya kepikiran jangan memikirkan gajah, tapi yang gajah muncul. Nah, itulah konsep penolakan. Semakin kita lawan, semakin kita fight, istilahnya bertarung, itu malah semakin hebat ya.
semakin kita tolak semakin bertahan. Yang paling ekstrim misalkan di pertanian gitu, hama wereng atau apa yang menyerang padi dengan kita semprot pestisida dan sebagainya, malah semakin kuat dia. Dia bisa bermutasi istilahnya, gennya bisa kebal terhadap pestisida, hebat lagi antibiotiknya yang lebih tinggi lagi gitu levelnya, karena bakteri yang harusnya cukup dengan dosis single dose atau dosis berapa gitu, sekarang harus meningkat lagi dosis sehingga terjadi istilahnya kayak sekarang ini resistensi istilahnya terhadap obat-obat antibiotik, sehingga itu juga menyulitkan pemerintah, termasuk beberapa masalah di WHO bahwa penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau yang berlebihan atau dosisnya tidak pas itu malah menyebabkan kekebalan atau bakteri itu jadi semakin hebat istilahnya, jadi super gitu ya. Karena kenapa? Kita secara tidak langsung juga terpapar terpapar antibiotik. Sebagai contoh, karena industri besar sekarang ya industri peternakan gitu, misalnya ayam, sapi dan sebagainya, karena dia berupa industri makanya dipelihara sangat berdempetan, istilahnya tidak manusiawi tidak hewani namanya. Artinya kalau hewan yang benar kan dilepas di alam liar, tapi sekarang kan dikandangkan. Nah, karena dikandangkan tidak gerak, tentu ya gampang sakit, gampang meradang istilahnya, inflamasi, sehingga makanannya diberikanlah antibiotik yang dosis ringan. Nah, antibiotik dosis ringan yang lucunya menghasilkan sebuah peradangan itu di tubuh itu, istilahnya kalau di binatang peliharaan tuh malah cepat gemuk gitu ya, malah efeknya. Sehingga yang kita konsumsi ini adalah hewan-hewan yang sudah mengalami peradangan, mengalami inflamasi, sehingga tubuh kita pun jadi gampang untuk meradang, jadi gampang alergi, gampang penyakit dan sebagainya, karena kita mengkonsumsi hewan-hewan yang tanda petik memang sakit gitu ya. Nah, seperti itu gampangnya. Dan juga dari makanan, sayuran, buah kan kita tahu pestisida dan sebagainya, itu kita nggak bisa lepas dari racun-racun yang akhirnya menyebabkan kita juga ikut terpapar oleh racun-racun yang masuk, misalkan pestisida yang masuk ke tanaman, sayuran, buah-buahan dan sebagainya gitu. Jadi sangat kompleks sekali. Cuma kita mau ngambilnya di konsep mental dulu, karena biasanya sekarang ini penyakit juga lebih banyak karena proses di pikiran. Makanya sumbernya itu kita ngelihat dari 3 ini, yaitu kemelekatan, penolakan, dan penilaian. Makanya tahapan pertama kita perlu menyadari dulu. Jadi S-nya itu adalah menyadari bahwa kita ini lagi di mana, lagi menolak, lagi melekat, apa lagi menilai gitu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke, setelah disadari, tahapan yang kedua yaitu terima. Nah, terima ini maksudnya adalah mengambil tanggung jawab ke kita. Jadi selama ini kalau kita menolak, kan biasanya suka menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun lah yang hubungannya dengan penolakan. Semakin kita tolak, prosesnya malah seperti tadi, semakin kuat ya. Seperti hubungannya dengan proses penyakit, biasanya begitu kita dikasih atau ditegakkan, dikasih tahu diagnosis, Anda sudah terkena sakit ini dan sebagainya, proses pertama biasanya akan terjadi penolakan. Nah mungkin itu saya gitu, mungkin itu tertukar hasil labnya, atau mungkin salah diagnosis dan sebagainya, sehingga kita kan akhirnya coba mencari second opinion istilahnya. Kita coba cari dokter lain, siapa tahu itu dokternya salah dengan diagnosis. Akhirnya kita cari biasanya setelah kita menolak atau denial itu akan setelah itu muncul marah namanya. Marah, kok saya yang kena, akhirnya harusnya kan saya sudah fitness, sudah jaga kesehatan nih, kok bisa penyakit ini. Ya, kemarahan itu kita lampiaskan ke orang lain, lampiaskan ke anak,
ke apapun lah yang sifatnya sekali lagi adalah ke penolakan. Jadi reaksi kemarahan itu adalah reaksi penolakan. Kemudian lanjut ke bergaining. Bergaining itu tawar-menawar. Itu adalah seperti andai saja saya tidak ini waktu itu, andai saja saya tidak ikut teman saya ke kafe gitu misalnya, minum ini sehingga kan saya tidak kena lever atau tidak kena penyakit ini. Andai saja saya tidak keluar istilahnya bawa sepeda saat itu, tentu nggak ada musibah kecelakaan ini. Andai saja, jadi andai-andai yang masa lalu itu akan keluar. Nah setelah itu, tahapan setelah bergaining itu ada namanya depresi. Mulai karena sudah tidak ada perubahan, akhirnya sedih, putus asa, murung dan sebagainya, tidak mau makan. Nah tahapan yang terakhir, yang kelima, yaitu menerima, acceptance. Nah setelah dia menerima, ya sudah, mungkin ini sudah takdir, ini mungkin sudah jalannya dan sebagainya. Dan itu adalah tahapan terakhir. Yang lucunya, sekali lagi, bukan lucu ya, maksud saya, kalau misalnya tahap tadi, denial, angry, bergaining, depresi, istilahnya penolakan, marah, tawar-menawar, sama depresi itu bisa kita lompati, kita langsung ke menerima. Itu sering saya amati dan sering juga banyak literatur proses penyembuhan spontan itu malah terjadi di sini, di saat kita langsung menerima, tidak melewati 4 tahap di depan tadi, yaitu denial, angry, bergaining, sama depresi. Jadi langsung ke proses menerima, malah terjadi penyembuhan spontan dan penyembuhan yang sekarang ya keajaiban lah kalau boleh bilang. Nah jadi kalau bisa memahami ini, yaitu dengan menyadari dan menerima, ini biasanya terjadi proses penyembuhan. Cuma akan selalu berkutat-kutat di sini dulu sebelum ke menyadari, akan selalu berkutat-kutat di penolakan, kemudian menilai lagi, menghakimi. Atau biasanya 3 racun ini saling punya kekuatan untuk bersinergi ya istilahnya. Nah nanti setelah bisa melakukan penyadaran dan penerimaan, biasanya tahapan ini bahasa kami disebut sebagai tahapan kembali ke nol gitu ya. Kembali ke netral bahasanya. Jadi kalau gigi itu kayak kembali ke gigi netral. Kembali ke nol, dan itu prosesnya karena ini yang 3 hal ini kan bahasanya bisa dibilang di bawah garis ya. Di bawah garis itu istilah dari Dr. David Hawkins disebut sebagai FOS. Jadi mental FOS itu seperti tahapannya ada rasa bersalah, kemudian sedih, ketakutan, kemarahan, kebanggaan dan sebagainya, itu di bawah garis. Nah setelah di atas garis itu ada keberanian, kemudian ada netralitas. Nah netralitas ini yang saya masukkan di sini. Jadi setelah ada netralitas, kemudian masuk ke level yang selanjutnya. Di sana ada compassion, yaitu belas kasih, cinta kasih. Kemudian naik lagi ada joy, kegembiraan, joyful, sehingga yang itu frekuensi kalau nggak salah 540. Kemudian masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu kedamaian, peace. Dan itu baru ke pencerahan, levelnya udah 7000. Nah kita masuk ke netral dulu, yang di sana ada netralitas sama ada acceptance, penerimaan. Dengan caranya menyadari dan menerima. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke pemahaman namanya. Nah pemahaman ini adalah bagaimana mengubah program-program kita yang selama ini udah nyantol di otak kita. Nah seperti apa program-programnya, kita nikmati musik dulu.
Oke, terima kasih mawarnya. Sorry nih tadi hujan deras jadi harus merapikan sesuatu. Nah, tadi kita tahapnya sudah sampai ke penerimaan ya. Jadi setelah kita menyadari, kita masuk ke level penerimaan, kita bisa mengetahui sebenarnya bahwa orang yang sudah mencapai penerimaan ini sudah mendapatkan powernya ya. Kayak David Hawkins bilang kan ada force, ada power. Nah, mungkin nanti yang ingin tahu lebih lanjut, sekali lagi di bawah foto saya itu ada link. Nanti linknya itu diklik, link ID Strip Adi Ratnaya itu klik. Nah, di sana ada ebook gratis. Nah, ebooknya pilih, kalau yang khusus membahas ini judulnya Tiada Penderitaan, Hanya Nikmati dan Lepaskan. Nah, itu ebooknya. Nah, ebooknya gratis. Silakan di-download. Nah, di sana akan membahas tentang ini, yaitu NLT, yang isinya terdiri dari menyadari, menerima, memahami, dan juga membersihkan. Oke. Nah, setelah itu kalau penerimaan itu ya seperti tiba, atau istilahnya kita di pulau yang gersang gitu. Kalau kita lagi merantau atau naik perahu, tiba pulau yang gersang, tapi setelah itu ada hujan lebat sehingga akhirnya mulai banyak tumbuh-tumbuhan yang muncul. Seperti itulah kurang lebih proses dari penerimaan itu. Artinya begitu kita punya kemampuan untuk menerima, itu akan menaikkan kita ke proses pemberdayaan diri selanjutnya, yaitu dari nanti netralitas ke acceptance, kemudian masuk ke proses medan energi cinta, istilahnya kasih ya. Jadi energi cinta itu compassion, itu energi penyembuhannya itu besar sekali, kuat sekali. Jadi ini bukan cinta yang hubungannya dengan yang sentimental ya, yang seperti lagu-lagu cinta, lagu-lagu atau film-film Hollywood tentang, atau film-film India yang gitu, bukan. Jadi ini lebih ke bukan cinta yang posesif istilahnya, cinta yang melekat, yang pingin memiliki, atau saya tidak bisa hidup tanpa dia, bukan seperti itu. Yang pingin mengontrol atau pingin seperti lagu-lagu pop itu ya, yang hubungannya dengan lagu cinta, bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi itu bukan elemen cinta, tapi lebih ke kemelekatan tadi disebut. Jadi kalau saya tidak bisa hidup tanpamu, seperti itu. Nah, itu proses cinta yang melekat sebenarnya. Tiada hari tanpamu, seperti itu. Nah, itu bukan cinta yang kami maksud. Jadi compassion di sini adalah cinta kasih, energi yang cinta yang tidak bersyarat ya, kalau boleh bilang. Jadi cinta yang tanpa syarat itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang lebih cenderung untuk mendukung, untuk memelihara dan juga memaafkan, itu konsepnya. Dengan cinta itu adalah otak mamalia yang
hubungannya yang hormon yang dilepas adalah oksitosin dan juga endorfin. Nah, jadi endorfin salah satunya ini membuat kita melihat dunia itu seperti apa ya, pengertian cinta itu ya bahwa lebih cenderung ya ke mengasihi ya, bahasanya biar gampang ya, membedakan antara cinta dengan yang lain itu ya mengasihi ya. Jadi yang ini dia sifatnya yang lembut dan itu memang asalnya dari dalam hati gitu. Makanya orang yang punya cinta tanpa syarat atau kasih tanpa syarat ini melihat sesuatu sebagai hal yang harmonis. Jadi makanya bisa menurunkan stres karena ini diliputi oleh energi yang besar sekali. Dan ini menjadi manusia yang menjalani hidup sepenuhnya. Jadi sekali lagi beda dengan posesif ya, yang melekat tadi. Kalau posesif itu kan lebih perfeksionis biasanya, bahwa harus seperti ini, harus seperti ini dan sebagainya. Jadi itu bukan cinta yang kita maksud. Karena kenapa? Yang orang yang perfect, yang melekat itu susah biasanya untuk memaafkan. Dan dia paling sering kan suka ke racun yang ketiga ini, yaitu suka menghakimi, suka menilai. Artinya kalau kita sudah melekat gitu ya sama orang atau posesif dengan cinta, biasanya kita gampang sekali menghakimi. Apapun gerak-geriknya kita bilang kamu mau selingkuh nih ya, atau kamu mau punya niat apa gitu. Kita cepat sekali menghakimi. Beda dengan yang cinta tanpa syarat ya. Dan biasanya yang sudah suka menghakimi itu efeknya tidak hanya menimbulkan penolakan. Istilah penolakan di sini adalah kebencian. Yang kebencian bisa kebencian terhadap orang itu atau juga membenci diri sendiri. Ya, itu sifatnya seperti tadi, kaku, menghakimi dan terjadi penolakan di batinnya. Nah, beda dengan cinta yang sebenarnya yang kami maksud, dia tuh biasanya open mind, dia pikirannya terbuka, lebih santai, lebih mudah menerima, suka memaafkan istilahnya. Jadi mentalnya itu mulainya dari itu, dah kemampuan dari tahapan tadi, menyadari, menerima, acceptance, baru masuk ke compassion. Jadi yang prosesnya masih menolak, masih menghakimi, masih melekat tuh, untuk masuk ke zona cinta atau zona kasih ini susah biasanya. Karena biasanya yang perfect itu kan gampang sekali untuk menghakimi, menilai. Susah untuk bisa masuk ke level selanjutnya dari yang disebutkan oleh Dr. David Hawkins, yaitu level netralitas, kemudian acceptance, menerima, dan juga compassion atau belas kasih atau cinta kasih. Nah, dari sana dengan cinta itu muncul welas kasih atau belas kasih untuk kehidupan, sehingga kita bisa melihat sisi positif atau keindahan ya dari setiap orang itu. Tidak hanya melihat dari negatifnya saja. Kita bisa mengalami namanya kesatuan ya, kemanunggalan kalau istilahnya di istilah spiritual. Karena orang yang punya cinta kasih itu bisa melihat orang dari sepatunya sendiri. Artinya meletakkan kakinya itu di sepatunya sendiri bahasanya. Artinya bisa merasakan apa yang penderitaan yang orang lain rasakan, ikut merasakan juga, kita ikut juga merasakan penderitaannya. Artinya kalau saya ingin diperlakukan seperti ini, saya juga mestinya memperlakukan orang lain seperti ini. Karena kenapa? Karena apa yang saya lakukan pada orang lain itu sebenarnya sama dengan apa yang saya lakukan terhadap diri sendiri. Kurang lebih seperti itu biasanya.
Nah, setelah itu kita masuk ke level menyadari dan menerima, baru kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu pemahaman. Pemahaman ini muncul setelah melewati ini, menyadari dan penerimaan. Beda dengan pemahaman konvensional yang kita tahu misalkan dari membaca, dari mendengar video, apapun itu yang kita gunakan biasanya cenderungnya adalah menggunakan otak kiri, karena otak kiri itu kan punya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan bahasa, kemampuan untuk berpikir kritis dan sebagainya. Pemahaman yang di sini bukan seperti itu maksudnya, tapi pemahaman yang datangnya dari otak kanan. Yang otak kanan itu adalah pemahaman yang berasal dari intuisi. Nah, kenapa intuisi? Karena ini beda. Kalau pemahaman dari apa yang kita baca, apa yang kita teliti, misalkan apa yang kita analisa, itu selalu dikotak-kotakan atau dinilai. Dinilai itu biasanya cenderungannya, oh ini baik, ini buruk, ini tidak bagus, ini bagus gitu. Jadi penilaian itu malah suka menghambat. Cobalah sekali-sekali mengamati diri sendiri. Kalau kita mau melakukan sesuatu, tapi begitu kita banyak sekali menganalisa, biasanya kita nggak kemana-mana. Artinya nggak kemana-mana itu karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak analisa, akhirnya yang muncul malah ketakutan. Nggak begini nanti, nggak begitu nanti gitu. Nah, itu efeknya bukannya menguntungkan, malah memperkeruh suasana. Karena kenapa? Karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak analisa, sehingga kita langsung macet istilahnya, nggak kemana-mana, nggak bergerak. Karena begitu analisa kita banyak muncul, nanti yang menghambat seperti tadi bilang, yang mengendalikan kendaraan kita itu adalah otak reptil. Otak reptil ini bahasanya itu cuma dua, antara aman sama tidak aman. Itu kalau reptil. Jadi kalau kita terlalu banyak menganalisa, otak reptil menganggap sesuatu itu tidak aman. Nah, kalau sudah tidak aman, artinya ya jangan kemana-mana, jangan gerak, lakukan sesuatu untuk melindungi diri gitu lah. Karena kita merasa ini adalah sebuah ancaman. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau membangun kebiasaan baru, misalkan kita mau diet, dietnya nanti gimana, kita banyak sekali menganalisa dan sebagainya, akhirnya malah tidak kemana-mana, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, akhirnya pelariannya malah ke makanan lagi. Akhirnya yang pinginnya merencanakan diet, mau planning dan sebagainya, begitu pas mumet kita keluar, terus lihat kok ada dagang martabak enak, akhirnya kita malah mampir ke dagang martabak dan mesennya malah 2 lagi gitu. Setelah habis baru kita nyesal, oh kan tadi maunya diet kok malah makan martabak. Akhirnya muncullah slogan diet mulai besok gitu misalkan. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi pemahaman yang di sini yang kami maksud adalah pemahaman yang muncul dari otak kanan, yaitu pemahaman berupa intuisi. Nah, seperti apa membangkitkan intuisi atau seperti apa cara untuk melatih intuisi? Silahkan download e-booknya. Jadi di bawah foto saya itu ada link. Linknya itu nanti bisa dibuka. Nanti di sana ada biasanya kotak merah itu, lanjutkan saja, diklik, nanti keluar e-booknya. Nah, pilih yang judulnya Tiada Penderitaan, Hanya Nikmati dan Lepaskan. Nah, silakan di-download. Kenapa di-download? Karena pertama tulisannya kecil-kecil. Jadi kalau dibaca di HP itu agak nggak kelihatan ya. Makanya perlu di-download. Kalau bisa di-print itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena sekali lagi saya coba tulisannya itu sebenarnya kalau dibikin seperti buku itu jadinya 150 halaman. Nah, saya biar menghemat, jadinya saya press, jadinya cuma sekitar 60 halaman ya. Oke, anonim, terima kasih like-nya. Itu saya press, jadinya tujuannya apa? Biar nggak terlalu berat bebannya saat download, sehingga filenya itu bisa lebih kecil. Nah, nanti Kang Uin di print sehingga
itu tulisannya bisa dibaca ya di sana. Oke, itu akan bahas tentang ini, tentang NLT, yaitu judulnya Nikmati Lepaskan Teknik, yaitu nikmati itu terdiri dari menyadari dan menerima, kemudian lepaskan itu terdiri dari pemahaman, dan nanti ada namanya terakhir membersihkan. Clean namanya, membersihkan. Nah, ini ilmunya saya dapatkan dari Dr. Hawlin namanya, yang terkenal dengan Ho'oponopono, ya gitu. Oke, saya sapa-sapa dulu. Ada Alessia yang sudah bergabung, terima kasih. Anonim like-nya. Ada Nuning, Silistiawati, Mbak Sariayu, Bonabon, Estari, Iskar. Boleh dong komen apakah suaranya jelas? Ini lagi hujan deras, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Ho'oponopono namanya ya. Itu seorang dokter di Hawaii. Dia satu bangsal rumah sakit itu bisa disembuhkan tanpa harus ketemu pasiennya. Nah, ini yang hebat. Jadi Dr. Hawlin ini memang dia pernah kerja di rumah sakit di Hawaii ya selama 3 tahun, di mana memang ada rumah sakit yang merawat pasien jiwa, tapi sebenarnya lebih ke pasien psikopat ya. Karena kenapa? Isinya emang penjahat yang gila sih, yang memang berbahaya. Jadi setiap bulan itu biasanya selalu ada psikolog yang mengundurkan diri. Kemudian juga banyak karyawannya yang nggak masuk kerja dengan macam-macam alasan sih. Ada alasan sakit, ada alasan pokoknya tujuannya sih biar enggak ke rumah sakit itu gitu sih. Dan biasanya kalau ngelewati bangsalnya itu, lorongnya itu, orang-orang suka jalannya tuh dia nempel, punggungnya tuh menempel ke dinding. Kenapa? Karena dia khawatir kalau tiba-tiba diserang sama pasiennya. Kan memang seperti penjara sih, ada jeruji-jerujinya. Jadi kalau misalnya dia jalan melenggang kangkung gitu, jalan biasa bisa dijambak atau dan sebagainya, seperti itu. Ya, suaranya bersaing dengan suara hujan. Gitu. Karena emang lagi deras sekali hujannya. Tes 1, 2, 3. Oke. Tadi sekali lagi, untuk lebih jelasnya bisa di-download bukunya. Kenapa? Kalau kita belum masuk lebih dalam tentang menyadari, menerima, dan memahami. Oke, tes. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Sebentar. Kalau sudah bisa masuk memahami ini, menyadari, menerima, pemahaman, akan lebih mudah untuk masuk ke membersihkan. Jadi membersihkan itu adalah setelah kita bisa memahami bahwa kita ini hidup itu karena program. Nah, pemahaman ini nanti untuk memahami program-program apa sih yang membuat kita jadi melekat, program-program apa yang membuat kita gampang menghakimi,
sama program-program apa yang membuat kita mengalami resistensi atau penolakan. Nah, program-program itu nanti kita pahami, kita bedah satu persatu di sana. Jadi ada istilahnya ada 4 hambatan yang membuat kita susah keluar dari racun ini, yaitu kemelekatan, penolakan, dan penilaian. Nah, setelah itu kita bersihkan. Nah, bersihkan ini kami di Bali ada sebuah lagu yang bagus yang memang sangat pas dengan membersihkan. Konsepnya bahwa di sana menjelaskan bahwa setiap hari itu ada sampah. Nah, istilahnya kita karena tiap hari diprogram oleh pikiran negatif yang memang itu hampir 90%, penelitian mengatakan bahwa kita dibombardir oleh pemikiran negatif, maka tugas kita adalah rajin bersih-bersih karena setiap hari itu tumbuh sampah istilahnya. Dan pekerjaan kita itu ya seperti tukang sapu, setiap hari bersih-bersih. Geginane buku nyampat, anak saya tumbuh lu. Artinya kegiatan utama itu adalah suka kita bersih-bersih karena setiap hari tumbuh sampah gitu. Terus bersih-bersihnya itu kita bisa pakai yang Ho'oponopono. Ho'oponopono di sana kita mengucapkan 4 kata itu, yaitu maafkan saya menyesal, saya mengasihimu, terima kasih. Maafkan saya menyesal, saya mengasihimu, terima kasih. Nah, 4 tahap ini di awal kalau belum melalui ini, menyadari, menerima, memahami itu, kata-kata itu seperti kata-kata kosong, kayak enggak ada maknanya, enggak ada apa istilahnya, kayak sapu itu kayak kita nggak tahu cara, misalkan yang lebih canggih dari sapu apa namanya, penghisap debu ya. Misalnya kita nggak tahu tuh bahwa itu alat tuh sangat powerful sekali, karena kita nggak tahu ilmunya, hanya malah cara pakainya salah sehingga tidak efektif. Makanya setelah mempelajari cara menyadari, cara menerima, cara memahami, akan lebih mudah nanti untuk pembersihannya. Nah, sekali lagi silahkan download e-booknya mumpung gratis di link saya. Pilih judulnya yang tiada penderitaan, hanya nikmati dan lepaskan. Terus lanjut apa? Kalau di filsafat ada di ontologis ya. Ontologis itu apa ya? Coba saya memahami dulu apa yang dimaksud dengan ontologis. Jadi ontologi itu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan atau realitas. Jadi sederhananya ontologi itu berusaha menjawab pertanyaan yang mendasar, apa hakikat segala sesuatu gitu ya. Jadi konsepnya itu terdiri dari entitas, jadi segala sesuatu yang ada, baik konkret, misalkan manusia, benda maupun abstrak, ide dan konsep. Kemudian ada atribut, sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas, dan hubungan keterkaitan entitas dengan yang lainnya. Oke, kalau memang filsafat seperti itu mendalam sekali. Kita coba sekali lagi cari dari yang saya baca, dari saya alami, dan buku ini memang ditulis tahun 2011, mencoba menyederhanakan. Jadi segala sesuatu yang kompleks itu saya coba bikin sederhana. Kenapa? Kalau kita sendiri belum memahami, belum bisa kata enzim, belum menyederhanakan, itu masih apa ya, levelnya
dibilang pemula gitu. Jadi kalau bisa membuat sesuatu yang rumit itu sederhana, itu sudah naik level dibilang. Makanya saya mencoba yang rumit biar jadi sederhana, dan kadang-kadang ini pun masih belum bisa gitu. Makanya eh, seperti yang sering dijelaskan oleh Buddha saat dia lagi ceramah dengan murid-muridnya di hutan. Jadi ya dia mengambil segenggam daun. Nah, Buddha itu menjelaskan apa yang saya ajarkan, apa yang saya pahami, dan apa yang saya babarkan ini adalah seperti daun yang ada di genggaman tangan saya. Jadi ini yang saya ajarkan. Sementara ilmu itu adalah seperti daun yang ada di hutan ini. Sangat banyak, sangat kompleks. Dan itu tidak saya ajarkan, itu Buddha bilang, tapi saya hanya mengajarkan seperti yang saya genggam di tangan itu. Bagaimana memahami penderitaan, bagaimana mengenal penderitaan, dan bagaimana mengatasi atau keluar dari penderitaan. Sepertilah ajaran yang saya ajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya saya fokusnya ke sana. Kalau untuk filsafat dan sebagainya itu sangat banyak sekali, sangat kompleks sekali, dan itu saya bercerminnya dari sana. Jadi ini gampangnya seperti sebuah cerita orang gini ya. Jadi ada sebuah peperangan. Nah, peperangan itu kan namanya peperangan zaman dulu kan pakai tombak, pakai panah dan sebagainya. Salah satu prajurit itu kena panah. Nah, akan diselamatkan, istilahnya anggaplah saat itu ada tim paramedis yang menyelamatkan prajurit itu karena kena panah. Jadi paramedisnya akan merawat, istilahnya mencabut panahnya dan sebagainya perawatannya. Tapi prajurit itu ngomong, entar dulu, sabar, jangan cabut panahnya. Saya pingin tahu dulu, ini panahnya itu kira-kira siapa manahnya. Atau boleh tahu arah panahnya itu dari timur, selatan, atau bagaimana. Terus tolong jelaskan kira-kira jenis panahnya ini jenis panah bentuk apa. Dan carikan nanti, karena jenis ujung panah itu kan beda-beda, ada lancip, ada sebagainya. Nanti tolong cari sumbernya itu dari mana, terus kira-kira arahnya dengan kecepatan berapa sampai mengenai dada saya gitu. Nah, kalau proses itu beneran dicari sama para medisnya, dari mana datang panahnya dan sebagainya, akhirnya prajurit itu keburu mati. Kenapa? Karena nggak tertolong lagi gitu. Nah, sama juga prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita memahami lebih dalam ini filsafatnya dari mana, dari apa, itu kompleks, sangat bagus. Cuma yang berhubungan dengan penderitaan itulah yang kita lagi tertusuk panah, bagaimana kita mencabut panahnya, kemudian mengobati untuk bisa menghilangkan penderitaan itu dan juga untuk menyembuhkan. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, itu. Nah, itu cerita. Kemudian cerita yang lain, ada seorang profesor nih. Jadi profesor itu lagi pingin meneliti, jadi dia menyewa seorang tukang perahu. Nah, profesor itu bilang, ayo kelilingi sungai ini, karena ini sungai baru. Jadi dia jalan-jalan, istilahnya pakai perahu itu dengan berdua saja. Kemudian selama perjalanan dia melihat banyak daun-daun yang unik, istilah daun-daun yang unik. Jadi dia bertanya sama tukang perahu, kamu pernah mempelajari daun-daun ini ya? Ini ilmunya namanya plenologi. Waduh, nggak pernah, Prof. Yang kerjaan saya ya cuma perahu ini. Wah, kamu sudah menyiakan seperempat hidup kamu karena tidak mempelajari hal ini. Gitu. Akhirnya lanjut perjalanan, kemudian ketemu bebatuan yang bagus. Jadi ada batu-batu kristal dan sebagainya karena unik. Dia nanya lagi, tukang perahu, kamu pelajari ilmu ini nak? Ini namanya geologi yang mempelajari batu-batuan yang unik. Ini ilmunya bagus sekali. Waduh, mana sempat gitu tukang perahu. Saya melayani pelanggan saja sudah habis waktunya dan capek gitu. Kamu sudah setengah hidup kamu udah sia-sia ini karena tidak mempelajari ini gitu. Akhirnya kemudian dia melewati lorong lagi dan ternyata ketemu dengan arus yang sangat deras. Nah, karena namanya arus sudah sangat deras, entah kenapa tiba-tiba perahunya terbalik.
Nah, karena perahu terbalik, si tukang perahu langsung ngomong, "Prof, kamu sudah tahu ilmu swimologi?" "Apa itu swimologi?" "Ya, ilmu berenang," gitu. "Wah, saya nggak bisa berenang." Akhirnya tukang perahu ngomong, "Wah, Prof sudah menyiapkan 100% hidup Prof. Kenapa? Karena Prof akan mati tenggelam. Saya nggak bisa menyelamatkan Prof karena menyelamatkan diri saja sudah berat," gitu. Akhirnya profesor itu tenggelam dan tukang perahu itu selamat. Nah, intinya seperti itu. Ada banyak ilmu yang dipelajari, tapi kalau misalkan ilmu tentang kehidupan dengan mengatasi penderitaan itu juga penting, karena jangan sampai kita sudah ilmunya banyak tapi nggak bisa menyelamatkan diri. Nah, itu yang cerita yang unik yang menggugah saya menulis buku ini, bahwa ternyata kita melihat sumber semua penderitaan itu ada 3 ini, yaitu kemelekatan, penolakan, dan penghakiman gitu. Sebentar, gimana tadi ya? Oke, jadi uh, 4 hal ini: menyadari, menerima, memahami, dan membersihkan. Nah, kita masuk ke membersihkan. Nah, saya ngambilnya dari Dr. Howlin, Ho'onopono. Tadi saya jelaskan tentang mana ya, sampai di rumah sakitnya ya. Jadi rumah sakit itu sudah jadi angker sekali, karena kenapa? Karena memang yang dirawat di sana orang-orang yang sangat bermasalah, istilahnya penjahat yang gila, yang dan berbahaya gitu. Akhirnya dia gunakan ilmu ini ya, Ho'onoponopono, untuk membersihkan semua memori negatif, program negatif dan sebagainya. Jadi dokternya ini nggak ketemu pasien, jadi dia datang hanya membaca lesnya, namanya baca lesnya ya, Sedona Method, ya mirip ya. Jadi Sedona Method, Levin siapa namanya yang penciptanya, ya mirip. Jadi konsepnya di sana juga ada di buku saya yang tentang membersihkan itu. Pertama, sama konsepnya, saya menyadari apa yang Anda rasakan, kemudian menerima, kemudian memahami bahwa kira-kira kapan mau dibersihkan, kapan mau dilepaskan. Jadi ditanyakan kapan, kalau misalnya sekarang, kalau bisa kan memang jawabannya sekarang dilepaskan gitu. Kemudian lepaskan. Nah, tahapannya mirip ya dengan Sedona Method. Jadi di sana kan ada menyadari istilahnya 9 emosi negatif kalau dijelaskan di Sedona Method. Setelah itu kita, apakah Anda menyadari ini, apakah Anda menerima, kemudian apakah Anda mau melepaskan, terus kapan? Nah, jawabannya yaitu tahapannya seperti itu. Jadi membersihkannya konsepnya sama. Nah, itu memadukan antara Ho'onopono juga dengan Sedona Method. Nah, itu komplitnya ada di e-book saya. Silakan dibaca.
Oke, itu jawabannya. Apakah suaranya masuk ya? Sebentar. Oke, tes 1, 2, 3. Oke, tes. Ya, udah ada lagi. Nah, itu betul seperti yang saya jelaskan tadi. Saya coba tadi diskusi pakai Gemini, ternyata suaranya nggak masuk ya. Padahal itu enak seperti kita lagi podcast ya. Jadi saya nanya, kemudian si Gemini jawab, ternyata suara dari si Gemini ini nggak masuk di sini. Nah, tadi masuk ke tadi menyadari, menerima, memahami, dan membersihkan. Nah, ini tujuannya untuk bisa membersihkan 3 racun ini, yaitu kemelekatan, penolakan, dan penilaian atau menghakimi. Nah, ini sekali lagi hubungannya dengan tadi otak kita, bahwa otak kita itu dibagi menjadi 3. Jadi ada namanya otak reptil, kemudian ada otak mamalia, dan yang terakhir ada namanya otak primata. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Nah, otak primata ini 60% terdiri dari bagiannya, yaitu prefrontal cortex ini, yang otak cerebral ini, kemudian yang otak mamalia ini di sini, dan otak yang paling kecil itu yaitu otak reptil. Tapi yang paling kecil ini yang uh, kita hampir dikuasai oleh yang paling kecil ini, yang otak reptil ini. Makanya sebenarnya Tuhan menciptakan kita yang paling besar itu, yang primata ini adalah untuk memanfaatkan ini. Tapi kita malah jarang pakai, kita lebih suka pakai otak reptil ini. Artinya keputusan-keputusan besar itu sering diambil oleh otak reptil ini. Nah, seperti tadi jelaskan, mungkin habis mendengar ini atau mungkin habis menjelaskan pendengar informasi dari Aderai bahwa untuk menjaga tubuh kita harus jaga kesehatan, jaga pola makan, lebih banyak protein dan lemak, mengurangi karbo, mengurangi gula dan sebagainya. Jadi kita sudah pelajari di sini, diserap oleh otak primata. Setelah itu entah kenapa kok hujan-hujan gini pingin keluar gitu, pingin jalan-jalan terpesing, tapi pas jalan-jalan kok ada dagang martabak rame, kayaknya ini dagangnya baru, ini
martabak jenis apa ya, ternyata emang variasinya beda. Akhirnya kita langsung diseret oleh otak reptil untuk membeli martabak yang variasinya beda tadi. Makanya kita sering bilang bahwa kita sering dikuasai oleh otak reptil. Kita tahu pemahaman bahwa fitness itu bagus, pola makan itu yang dijaga harus seperti ini, kita tahu. Tapi begitu kita ada rasa nggak nyaman yang biasanya munculnya karena ini ada penolakan, ada penilaian, ada kemelekatan, itu muncul. Yang otak reptil ini yang bereaksi, dia yang langsung mengambil langkah istilahnya mengambil alih kemudi kita yang harusnya kita belok kiri malah belok kanan, dibelokkan oleh otak reptil ini. Nah, otak reptil ini yang sering menguasai, ya makanya disebut sebagai autonomic nervous system, yaitu ANS, jadi sifatnya yang otomatis. Karena sifatnya otomatis, dia kayak nggak mikir gitu ya, melakukan sesuatu, nggak berisi menganalisa, mengambil inisiatif. Makanya konsepnya di sini adalah dengan melatih NLT ini, menyadari, menerima, memahami, dan bersihkan, kita membangun sebuah habit baru ya, sebuah kebiasaan baru yang dilatih terus-menerus. Jadi practice make progress kalau boleh saya bilang. Jadi bukan istilahnya practice make perfect. Jadi latihan itu akan membuat sempurna. Enggak. Jadi kalau sempurna itu kadang-kadang kriterianya beda-beda setiap orang. Tapi saya mengambil praktis atau latihan itu akan membuat sebuah progres, sebuah kemajuan. Mungkin di awal 0,5%, selanjutnya jadi 0,8, kemudian jadi 2 dan sebagainya. Tapi ada progres, ada peningkatan. Nah itu. Makanya kita perlu melatih sering-sering untuk menyadari, menerima, memahami, membersihkan menjadi sebuah kebiasaan yang tujuannya untuk bisa bahasanya ini mengalahkan otak reptil ini yang suka mengendalikan diri kita, yang suka mengambil alih kemudi kita. Jadi dengan cara seperti itulah kita bisa membantu melepaskan diri dari 3 racun ini, yaitu kemelekatan, penolakan, dan penilaian. Oke. Oke, welcome, ada Irwan MLM. Sepertinya Dr. Holland, Ho'oponopono terinspirasi dari Buddha. Saya tahu itu semua dari ajaran Buddha. Oke. Saya melihat dari ini ya. Hawaii itu, kalau dari sejarahnya, makanya persis seperti Tibet. Jadi Indonesia itu disebut sebagai saudara tua. Nah, itu memang arahnya seperti itu. Artinya begini, saya ngambil cerita dulu di Tibet ya. Jadi di Tibet itu ada guru yang luar biasa yang mengajarkan di Tibet itu ajaran yang terkenal namanya Bodhicitta. Nah itu gurunya yang paling hebat bilang, ya itu berasal dari Indonesia, yaitu tepatnya di Sriwijaya, itu namanya Dharma Kerti. Jadi hati saya itu belajar lama di sana, kemudian baru menyebarkan ajarannya di Tibet. Gitu. Kenapa memang Ho'oponopono ini kecenderungannya seperti Buddhis? Karena konsepnya adalah arahnya ke melepaskan. Jadi konsep di Buddhis itu kan lebih banyak ke melepaskan misalnya pendekatannya. Jadi bukan melawan atau mengarahkan cakra dan sebagainya itu enggak. Jadi lebih memang seperti itu. Dan di Sedona Method kalau kita nonton videonya, jadi guru yang mengajarkan Sedona Method yang hidup sekarang ya, ini kan anggaplah yang pertama sekali Levinskin kan udah meninggal, kemudian dilanjutkan oleh, maaf saya lupa namanya. Kalau lihat video-videonya akan selalu di belakangnya tuh ada gambar Buddha.
Atau kalau enggak, gambar Pratika Samuppada yang saya jelaskan tadi, 12 sebab akibat, yang di dalamnya ini ada 3 ini. Ada gambar ayam, ular, sama babi yang saling menggigit istilahnya. 3 racun ini. Nah itu coba diamati, it's me so. Kalau di guru dari Sedona Method itu, kalau ceramahnya, yang video-videonya itu di latar belakangnya itu ada gambar. Itu. Jadi secara tidak langsung ya akan mewakili mengambilnya dari sana pendekatannya. Sekarang malah banyak yang sederhana dibikin rumit. Iya betul. Karena sesuatu yang rumit itu kan menarik ya. Apalagi berisi dimensi sekian, kesadaran sekian, itu pembahasannya bisa kemana-mana. Makanya saya selalu ingat ajaran guru saya, bagaimana yang rumit itu sederhana gitu ya. Jadi salah satu guru saya ada guruji, namanya Pak Gede Prame. Jadi beliaunya seorang pengusaha, penulis, dan juga pernah jadi direktur utama di Sido Muncul. Beliaunya kuliah sampai S3-nya di Inggris dan Perancis. Istilahnya kalau keilmuan kan sudah tinggi sekali, tapi bisa membuat yang kita melihat dari progres, istilahnya kalau boleh dibilang, tulisan-tulisan beliau dari pertama menulis tentang manajemen, jadi konsultan manajemen yang banyak bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Kalau bahasa kita kan rumit lah, boleh. Akhirnya ke buku-buku yang sekarang itu sederhana sekali bahasanya. Cuma kadang-kadang karena saking sederhananya, tetap juga perlu dibaca berulang-ulang, karena setiap dibaca lagi ternyata maknanya bisa berubah, maknanya bisa berbeda. Nah itu keunikan dari ajaran atau bukunya beliau, dan juga kebetulan juga sering ikut retreatnya, yang retreat 10 hari kurang lebih 3 kali dah sudah ikut. Dan itu asik di sana. Kenapa? Karena ketemu banyak murid-murid beliau, ada Gobin Wasdep, ada Pak Dr. Wayan Mustike, ada Pak Siwambare, banyak lah. Jadi orang dari Jakarta, teman dari Kristen, teman Muslim, teman segala macam, ateis juga ada, kumpul di sana. Artinya vibrasinya tuh mantap sekali emang. Jadi cuma sekarang, dulu kan sering retreatnya di Brahma Wihara Arama, sekarang beliaunya punya tempat sendiri yang di Lovina. Tapi semenjak COVID itu memang jarang. Jadi cuma jadi penikmat di video-videonya saja. Yeah. Nah, di sana memang enak dibahasnya, sesuatu yang rumit bisa menjadi sederhana, dan memang menggunakan konsep ini atau cara itu perlu keterampilan ya, kalau boleh dibilang. Keterampilan yang ternyata tidak mudah ya. Kenapa? Karena emang dasarnya dari saya, otaknya emang rumit. Kemudian menjadi sederhana itu memang tidak mudah, tapi ya tetap diusahakan, karena emang hal-hal yang mudah itu, yang sederhana itu, artinya kalau kita bisa menjelaskan menjadi sederhana berarti sudah memahami gitu ya, kurang lebih yang bisa saya tangkap maksudnya di sana. Dan salah satu di sana yang menarik juga, ada ajaran di Buddha itu ada yang mencapai pencerahan, yang uniknya karena saking tanda kutip bodoh ya, bodoh dalam artian setiap menghafal sutta atau parita itu, sekarang hafal bait yang satu, besok dihafalin bait yang kedua, bait satunya lupa, besok ngapalin bait yang ketiga, bait duanya lupa. Jadi susah sekali menghafal, tidak bisa. Akhirnya disuruhlah biksu itu untuk membersihkan halaman. Nah ternyata hanya dengan bersih-bersih kemudian bisa memahami, kemudian mengalami pencerahan. Nah itu
Saya tertarik dengan itu bahwa ternyata eh, ada cara sederhana dengan pencerahan, yaitu dengan bersih-bersih. Saya simbolisnya mengambil seperti itu, makanya saya menyusun buku ini, e-book ini dengan 4 tahap itu: menyadari, menerima, memahami, dan membersihkan. Karena membersihkan itu adalah pekerjaan yang apa ya, yang memang setiap hari yang perlu kita lakukan, karena kita hari ini sangat banyak terpapar oleh berbagai macam informasi. Sehingga kadang-kadang informasi itu saling tumpang tindih, saling tolak belakang, dan juga sekarang kesannya membingungkan malah gitu ya, karena overload informasi. Nah, untuk itu kita perlu bersih-bersih untuk bisa mendapatkan esensinya, apa sih intisari dari semua ajaran ini, sehingga kita bisa latih yang itu aja gitu. Istilahnya seperti katanya Bruce Lee bahwa dia lebih takut orang yang punya satu jurus tapi melatih 10.000 kali dibandingkan orang yang punya ribuan jurus tapi melatihnya hanya sekali. Jadi Bruce Lee itu lebih takut yang punya satu jurus tapi melatihnya 10.000 kali. Makanya saya mencari esensinya, apa yang perlu dilakukan atau dilatih. Ya seperti bisu tadi, kerjaannya bersih-bersih tapi juga bisa mencapai pencerahan. Nah, saya coba mencari itu, esensi apa sih yang dikerjakan tapi efeknya mempengaruhi semuanya. Nah, ternyata ketemunya ini 3 racun ini, karena gambar-gambar di Pratika Samuppada itu kan gambarnya roda ya. Nah, jadi ada roda, istilahnya proses kehidupan itu kan dari 12 rantai sebab akibat itu, pusatnya roda itu istilahnya poros tengahnya itu adalah ini 3 racun ini: kemelekatan, penolakan, dan penilaian. Jadi kemelekatan itu dilambangkan ayam yang disebut sebagai loba, yaitu keserakahan. Yang kemelekatan itu kita gambarkan menggenggam, ya suka menggenggam, nggak mau melepas. Kemudian kalau penolakan itu adalah menendang, yang kita tolak, yang kita tidak sukai, yang dilambangkan dengan ular yang disebut sebagai dosa itu adalah resistensi. Jadi kalau di ilmu NLP namanya psikologi reversal, yaitu bentuk penolakan secara psikologis yang sering muncul. Dan yang terakhir itu yang lambangnya babi, yang sering dilambangkan sebagai ignorance, ketidaktahuan. Itu adalah karena kita gampang menilai dan gampang menghakimi. Nah, dari 3 ini muncullah semua proses penderitaan itu. Makanya dengan bisa membersihkan 3 racun ini setiap hari, setiap saat, dengan menyadari, menerima, memahami, dan membersihkan, yang kita singkat sebagai NLT, yaitu nikmati, lepaskan, teknik, harapannya pembersihan ini mampu mengikis atau melepaskan program-program, karena konsep di Buddhis sendiri itu adalah cenderung untuk melepaskan, karena sumber semua penderitaan itu adalah kan kemelekatan. Jadi tiada apapun yang pantas dilekati, sehingga nanti pemahaman yang tadi saya bilang itu yang muncul dari otak kanan berupa intuisi, biasanya pemahamannya itu ketemu nanti 3, yaitu ada namanya duka, anicca, dan anatta. Jadi kita akan memahami penderitaan, kemudian kita akan memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu itu berubah, tidak ada yang permanen, sampai terakhir tidak ada entitas atau tidak ada sesuatu atau diri istilahnya yang kekal, yang disebut sebagai anatta. Nah, itu realisasinya. Kurang lebih seperti itu. Manda Paras Oil Muni. Oh ya Pak, it's Dharma Pak Gede Prama, ya betul.
mungkin bisa bantu kalau it's Dhamma, maksudnya saya baca seorang novelis, artinya kemampuan mengedit atau mungkin bisa bantu dari e-book saya, kira-kira tata bahasa atau mungkin penulisan dan sebagainya bisa dibantu dikoreksi, karena tertarik sekali sih untuk belajar menulis dari dulu, tapi sampai sekarang belum ada realisasi yang artinya yang jadi bukti fisiknya. Masih terus belajar tapi jarang action gitu ya. Atau kalau mau diskusi atau naik, boleh sambil minta masukannya. Ngedit editor ya. Mungkin itu saja dulu, karena biar nggak terlalu mumet, saya coba dulu mulai dari ini. Besok nanti akan lebih spesifik mungkin membahas tentang pemahaman dan juga pembersihan. Nah, tadi kalau yang mungkin tentang kesadaran, penerimaan biasanya sih sudah banyak sekali dibahas berseliweran istilahnya. Kalau saya ngelihat akun-akun memang sudah sangat hebat sekali dibahas di sana. Cuma yang penekanan di sini adalah kesadaran itu yang sederhana itu adalah perhatian yang terus-menerus gitu ya. Perhatian yang terus-menerus. Jadi itu salah satu cerita Zen yang saya tertarik sekali. Jadi ada seorang biksu, sebut saja namanya Tenno. Jadi Tenno kalau di Zen itu belajarnya lama. Biasanya setelah 10 tahun itu menekuni praktik meditasi Zen atau Zazen itu baru nanti diangkat sebagai murid gitu. Jadi Tenno ini karena sudah berlatih selama 10 tahun akhirnya mendatangi padepokan gurunya lah. Jadi waktu itu pas jalan dia hujan. Jadi namanya hujan kan Tenno ini bawa payung, sama kalau di Jepang kan ada sandal bakya ya khusus. Nah jadi setelah dia melepaskan sandalnya sama meletakkan payungnya, masuklah ke kamarnya guru. Nah di guru itu udah paham maksudnya bahwa ini Tenno ini ingin datang untuk ingin menjadi pengajar istilahnya, jadi guru karena sudah 10 tahun berlatih. Akhirnya karena tahu maksudnya seperti itu, guru langsung ngomong, "Hai Tenno, kamu tadi masuk ke sini, coba katakan kepada saya, di mana kamu meletakkan payung dan sandalmu? Apakah di sebelah kiri apa sebelah kanan?" gitu. Nah, Tenno karena memang niatnya di awal pingin ketemu guru dan istilahnya dia berhasrat sekali mendapat persetujuan bahwa dia bisa jadi pengajar, tidak memperhatikan hal itu. Nah, akhirnya dia tercengang. Ya, ternyata dia tidak ingat meletakkan payungnya di mana. Nah, karena itu Tenno itu langsung bersujud ke gurunya bahwa dia ingin melanjutkan meditasinya 3 tahun lagi, bahwa ternyata dia belum cukup untuk sadar selama ini belum bisa fokus sadar terus-menerus tiada henti. Nah, itu yang kita maksud dengan kesadaran di sini. Jadi kesadaran itu enggak teori yang bukan muluk-muluk sih, bukan teori filsafat dan sebagainya yang jauh, tapi lebih ke keadaan atau menyadari momen per momen saat ini. Nah itu, atau bahasanya dari Jadu Krishnamurti itu, kesadaran itu seperti sekamar dengan ular ya. Jadi kita sekamar dengan ular, kita
mendengarkan desahannya, kemudian bisa mengamati gerakan kepalanya dan sebagainya. Perhatian penuhnya adalah seperti itu. Atau di cerita Buddha ada menjelaskan perhatian penuh seperti membawa kendi di atas kepala, yang biar kendi yang berisi air itu tidak jatuh, jadi berjalannya dengan penuh perhatian. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu konsepnya. Jadi kesadaran yang kita maksud di sini adalah kesadaran terus-menerus terhadap tubuh, fisik, kemudian terhadap sensasi, dan juga terhadap pikiran gitu. Seperti itu sederhana yang kami maksud dengan kesadaran di sini. Jadi bukan kesadaran dimensi kesekian, level apa, ada kesadaran tingkat ayat, itu tidak seperti itu. Biarlah yang memang pakar-pakar teologi, pakar filsafat membahas yang seperti itu. Kita cuma ilmu bumi ya, kalau boleh dibilang, yang grounding istilahnya. Yang kesadaran grounding itu misalkan menyadari apa yang kita lihat, menyadari apa yang kita dengar, menyadari apa yang kita rasakan. Jadi persis seperti cerita ajaran Buddha dengan suku Kalama. Jadi di salah satu sutta mengatakan bahwa di dalam penglihatan hanya ada penglihatan, di dalam pendengaran hanya pada pendengaran, di dalam penciuman hanya ada penciuman, di dalam perasaan hanya ada perasaan, di dalam sentuhan hanya ada sentuhan. Ya, seperti itulah. Artinya di saat kita melihat ya cuma ada penglihatan, tidak ada lagi tambahan persepsi, tidak ada lagi analisa dan sebagainya, cuma melihat ya melihat gitu ya. Nah itu boleh nanti bahas, ada suku Kalama namanya, yang beliaunya langsung diajarkan konsep itu, langsung mengalami pencerahan ya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan sekali lagi, karena semuanya proses belajar, dan sekali lagi tidak bermaksud menggurui, tapi berbagi. Siapa tahu ini mungkin pas atau cocok. Nah, karena setiap orang beda-beda, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.